Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini saya Rian Diva Subagio akan membahas soal analisis PT Asabri dalam tinjauan kasus korupsi yang membelit perusahaan tersebut yang baru-baru ini terjadi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang audit analisis dana kampanye, dan yang kedua tentang dana resesi, dan sekarang kita akan membahas tentang analisis kasus Asabri, di mana kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dana dana resesi, dana desa, dan sebelumnya juga tentang dana kampanye berkaitan dengan pemerintahan. Kali ini kita berbicara tentang BUMN dalam kasus PT Asabri. Awal mulanya PT Asabri, kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Indonesia Asabri mendengung sejak tahun 2017, 3 Februari 2017, ketika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan keluar. Hitungan awal auditor negara menaksir potensi kerugian investasi Asabri yang mengalihkan investasinya dari deposito ke penempatan saham secara langsung, baik itu dengan dana reksa pada sejak tahun 2013. Kisaran dari tahun 2013 itu, penempatan saham langsung dan dana reksa itu senilai 16 triliun rupiah. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Koordinator Politik dan Hukum Keamanan Mahfud MD pada Jumat 2020 Januari, mengatakan dan menguatkan rumor tersebut. Mahfud mengaku telah mendapat informasi yang tentang masalah yang terjadi di tubuh Asabri. Dalam audit BPK, Asabri kedapatan membeli saham bodong senilai 802 miliar. Perseroan juga tercatat membeli saham gorengan yakni PT Eureka Prima Jakarta senilai 203,9 miliar, serta juga membeli PT Sugih Energi Tbk sebesar 452 miliar. Ada juga pelepasan 2 saham non-blue chip senilai 1,62 triliun sebelum dibeli dengan harga 987 miliar ke reksadana afiliasi yang diduga bertujuan untuk mengerek keuntungan di akhir tahun. Selain itu, BPK juga menyoroti pembelian ribuan kafling tanpa sertifikat senilai 732 miliar. Pada tahun 2017 juga penempatan dana Asabri di portofolio saham mencapai 5,34 triliun dan dana reksa senilai 3,35 triliun. Sisa investasi mereka di deposito yang paling liquid ketika dibutuhkan hanya tinggal 2,2 triliun. Belum ada informasi terbaru tentang sebaran investasi Asabri karena tidak ada publikasi laporan keuangan dari perusahaan sejak 2018. Pada 8 September 2015, Bene Cokro Saputro, pemilik saham Hodson International, menyurati Direktur Utama Asabri, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Adam Damri untuk menawarkan kepemilikan 18% saham Harvest Time yang dimiliki oleh anak usaha PT Hansen yang lain, yaitu juga PT Wiracipta Senasatria senilai 1,2 triliun. Masalah muncul karena Wiracipta tidak pernah memiliki 18% saham Harvest yang diklaim oleh Pak Beni. Wiracipta juga menjepit 13%. Itu pun telah dijual ke PT BW Plantations. Manajemen Asabri mengaku baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan BPK. Saat adanya pemeriksaan, Direksi Asabri mengaku pembelian saham tanpa melalui proses uji tuntas dan studi kelayakan. Setelah kena semprit BPK, Asabri di bawah Direktur Utama yang baru, Letnan Jenderal Purnawirawan Sony Wijaya,
pada tanggal 3 Juni 2016 menyurati Wiracipta Persekot sebesar 802 miliar itu dikembalikan. Asabri juga menambahkan kewajiban bunga berjalan 7% per tahun, jauh di bawah bunga pinjaman bank komersial, terhitung sejak 14 Januari 2016, selama 3 tahun. Ditambah bunga kewajiban Wiracipta menjadi 832 miliar. BNI pun menyanggupi, tetapi mengajukan skema pelunasan sendiri. BNI hanya mau mengembalikan 100 miliar secara tunai. Sisanya dipenuhi dalam bentuk aset kafling berupa bangunan di Serpong, Kencana yang dikembangkan Blesindo Trangjaya, yang juga itu adalah anak usaha dari Hanson. BNI awalnya menawarkan 2033 kafling seluas 146.400 meter persegi pada 23 sampai 29 Juli 2016. Wiracipta pun membayar 100 miliar kepada Asabri. Perusahaan itu menunggak 732 miliar. Rapat direksi Asabri pada tanggal 13 Juni 2016 pun baru menyetujui usul BNI, kendati BNI sudah menyetor uang muka pengembalian. Tapi dengan sedikit modifikasi, BNI wajib membeli kafling yang menjadi pengganti saham dan menjualnya. Lalu hasil dan keuntungan diberikan kepada Asabri 1 tahun kemudian. Hal ini berlanjut kepada masalah yang dikuatkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wijatmoko yang menyebutkan memang ada kerugian portofolio PT Asabri, di mana Kartika masih belum tahu waktu pasti dimulainya terdapat kerugian saham Asabri, sebab masih dilakukannya investigasi bersama BPK. Namun sekitar sepertiga saham PT Asabri kini harganya di bawah saat penawaran IPO. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pada per 13 Januari tahun 2020, dari saham yang dimiliki Asabri di atas 5%, sebanyak 8 sampai 13 saham tersebut lebih dari harga IPO. Dari 8 saham tersebut, 4 diantaranya termasuk dalam saham gocap alias saham mentok di harga terendah di Bursa Efek, yaitu Rp50 per saham. 4 saham gocap tersebut antara lain adalah Sido Mulyo, Selaras Tbk, di mana IPO-nya 225 per saham, dan Agri Resources, harga IPO-nya 450 per saham, SMR 600, dan Hansen 9.900. Kita langsung kepada sanksi tegas perspektif yang di mana di sini juga saya akan menjelaskan tentang kantor akuntan publik, di mana Asabri juga pun bekerja sama dengan kantor firma akuntan dalam pemberian opini terkait dengan aman atau tidaknya laporan keuangan untuk kepada investor eksternal. Jadi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2PK Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi tegas kepada kantor akuntan publik yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri Persero. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Handoyoto menyatakan Asabri biasanya diaudit oleh KHP yang terdaftar. Sanksi yang akan diberikan lanjutnya sesuai dengan tingkatan kesalahan KHP bersangkutan. Bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik akuntan publik. Tutur Hadianto. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2014, laba Asabri tercatat 245 miliar dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Saat itu KP yang tercatat di audit adalah Herlianto dan rekan. Kemudian tahun 2015 dengan auditor yang sama, laba Asabri
tercatat kewajarannya 347 miliar dengan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya pada tahun 2016, masih dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat 116 miliar dengan opini WTP. Sedangkan pada tahun 2017 kemudian tercatat melonjak dari 116 menjadi 943 miliar, naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya dengan opini wajar tanpa pengecualian. Di periode ini, PwC juga bertindak sebagai auditornya. Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga mengharapkan pihak-pihak yang berutang seperti Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro bisa memenuhi tanggung jawab atas utang-utangnya supaya bisa membantu Asabri dalam pembenahan. Nah, kira-kira dari auditor yang mendapatkan kesalahan dan juga ada Beni Cokro dan juga ada juga dengan pembebasan utang. Kira-kira apa sih yang dapat dilakukan ataupun etika yang benar dalam akuntan publik dalam mawas diri agar dapat mengawas dengan lebih baik lagi? Yang pertama kita akan membahas tentang etika bisnis dari akuntan publik, tanggung jawab sosial akuntan publik sebagai entitas bisnis, krisis profesi akuntansi, dan regulasi penegakan etika kantor akuntan publik. Di mana etika bisnis dalam akuntan publik di Indonesia itu adalah kita harus mengetahui bahwasannya ketika akuntan publik ini sudah berdiri, di Indonesia penegakan kode etik ini dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya 6 unit organisasi, yaitu KP, Peer Review Kompartemen Akuntan Publik ataupun IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, dan Departemen Keuangan RI, dan juga BPKP. Selain ke-6 unit organisasi tadi, pengawasan terhadap kode etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KP. Kode etik profesi akuntan publik sebelumnya disebut aturan etika kompartemen akuntan publik, yang dalam pengertiannya adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota-anggota Institut Akuntan Publik ataupun IAPI. Staf profesional, kompartemen akuntan, yang di mana semuanya itu bekerja di satu kantor akuntan publik. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi yang dasar dari bentuknya kepercayaan masyarakat. Karena dengan mematuhi kode etik, akuntan dapat diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat. Lalu ada 5 aturan komponen yang harus dipenuhi oleh KP, yaitu adalah independensi, integritas, dan objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, dan tanggung jawab terhadap praktik lain. Dalam kasus yang ada, kasus KP yang melakukan audit tindak itu tidak menaati etika bisnis akuntan publik dengan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT Asabri Persero. Karena mencatat laba PT Asabri lebih sebesar-besarnya 7 kali lipat dari sebelumnya, dari yang seharusnya PT Asabri, yang sebenarnya itu adalah merugi secara portofolio saham dan investasinya. Lalu tanggung jawab kepada sosial, di mana gagasan bisnis kontemporer sebagai bisnis institusi sosial muncul, dikembangkan berdasarkan persepsi yang dinyatakan bahwa bisnis bertujuan untuk memperoleh laba. Persepsi ini diartikan secara jelas dan oleh Milton Friedman yang memaparkan bahwa tanggung jawab bisnis utamanya adalah menggunakan sumber daya mendesain tindakan untuk meningkatkan laba sepanjang ataupun tetap mematuhi aturan permainan. Hal ini dapat dilakukan bahwa bisnis tidak seharusnya diwarnai oleh penipuan, kecurangan, dan struktur utilitarian lainnya. Menurut Smith juga mengajarkan kepentingan pribadi diperbolehkan sepanjang tidak melanggar hukum dan keadilan dan kebenaran. Bisnis tersebut diciptakan dengan diorganisasikan dengan baik. Dalam kasus yang ada,
eee, jika KAP yang mengaudit terbukti bersalah karena memberikan opini yang tidak wajar, maka, eee, kode etik ataupun standar pemeriksaan dari KAP tersebut, dapat dinyatakan tidak bersikap baik dan bersikap hanya untuk memenuhi petinggi perusahaan saja. Seharusnya, akuntan lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan, dengan mengejar laba. Lalu, sebagai entitas bisnis, dalam prakteknya memang akuntan publik itu adalah mencari profit, tetapi dalam kasusnya ini juga harus dibutuhkan tanggung jawab atas profesi, atas, sosial, dan atas klien ataupun atas pihak eksternal. Dalam kasus yang ada, KAP yang mengaudit seharusnya tidak memberikan opini yang tidak sesuai hanya untuk kepentingan bagi direksi Asabri saja, tetapi juga harus juga dengan kepentingan sosial. Dan ini jika kalau misalkan dibuktikan akan merugikan dari pihak KAP itu sendiri. Lalu, ada krisisnya di mana, pemberian opini yang tidak semestinya, eee, tidak dilakukan dengan tanggung jawab penuh dan dinyatakan opininya itu abal-abal, maka krisisnya ini akan tinggi dan resikonya juga akan tinggi. Resikonya terhadap, sistem yang ada di persahaman, resiko terhadap, pihak eksternal, resiko kepada pemerintah, dan resiko kepada pemerintah juga. Di mana pencatatannya ini yang tadinya di 2013 itu, 100 tiba-tiba di tahun berikutnya 900 miliar. Nah, ini sangat merugikan sekali, karena, eee, KAP tersebut hanya mementingkan profit, karena, melihat, eee, bahwasannya bisnisnya ini lebih dipentingkan dibanding dengan tanggung jawab sosial. Pada kasus ini juga KAP terbukti melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai kepada PT Asabi Persero. Dibuktikan dengan selalu diberikan wajar tanpa prasyarat atas opininya. Lalu, regulasi dalam penegakan etika kantor akuntan publik di Indonesia melalui PPAJP, Departemen Keuangan, pemerintah melaksanakan regulasi yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakan etika kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya. Perkembangan terakhir di dunia internasional menunjukkan bahwa kewenangan pengaturan akuntan publik mulai ditarik oleh pihak pemerintah, dimulai dari sejak Company Accounting Oversight Board, atau bisa sekarang itu di sini itu IAPI, yang merupakan lembaga semi pemerintah yang berdasarkan sukses dan ini baru dilaksanakan di luar negeri saja dan mungkin dapat diimplementasikan di Indonesia ya. Di mana kewenangannya antara lain adalah pembatasan standar akuntansi dan standar audit dan pemeriksaan terhadap kertas kerja dan pemberian sanksi. Dalam kasus ini ditemukan ketidakwajaran di mana laporan keuangan PT Asabri dan KPPWC mencatat laba senilai 943 miliar yang mana 7 kali lipat dari sebelumnya. Dan Kementerian Keuangan itu memberikan sanksi tegas kepada kantor akuntan publik tersebut yang terbukti dengan opini yang tidak eee, sesuai dengan kode etik dan, standar pemeriksaan yang ada. Sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dari KHP, yang bersifat dengan teguran maupun dengan pembebasan sementara praktik dari akuntan publik. Nah, prinsip-prinsip, etika bisnisnya itu adalah, prinsip otonomi. Dalam hal ini ya memang, dalam perusahaan tersebut KW harus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, karena merupakan entitas bisnis sendiri. Dan apabila, eee, tanggung jawabnya ini dilakukan, maka apapun kesalahannya itu adalah tanggung jawab dari KAP itu sendiri. Lalu ada prinsip kejujuran. Jika memang WTP harus benar WTP, jika memang ini
dilaksanakan tidak wajar harus dinyatakan tidak wajar gitu loh. Apapun resiko yang harus diambil, yang pasti resiko atas, yang besar ini halayak ramai dan pihak eksternal itu harus lebih besarkan dibanding dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan publik dengan direksi yang ada. Lalu prinsip keadilan menanamkan sikap selalu berlaku adil kepada semuanya pihak, tidak membeda-bedakan baik dengan masalah ekonomi, hukum, sosial, maupun masalah lainnya. Singkatnya, prinsip keadilan menuntut agar orang-orang secara seksama dapat dapat bersikap adil gitu loh dalam dalam yang ada. Dan ini kenapa berkeadilan? Karena objektivitas dari opini ini, eee, terlalu menguntungkan bagi direksi, tidak menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah. Maka dari itu, KAP tersebut dinyatakan tidak adil. Prinsip saling menguntungkan, yes, memang dari direksi dan KAP memang menguntungkan, tetapi untuk ke masyarakat ataupun ke pemerintah, itu belum tentu dibuktikan dari kasus yang ada. Integritas moral dari AP-nya itu sendiri harus mempunyai prinsip integritas, di mana dia melakukannya ini, atas dasar, eee, bukan sekedar bisnis, tetapi nama baiknya itu akan dipertaruhkan gitu loh. Jika seperti di kasus, PT Asabri ini, maka KAP tersebut akan, menjadi blacklist di Departemen Keuangan. Maka dari itu integritas sangatlah dibutuhkan. Ya, berdasarkan dari analisis yang tadi saya sudah ungkapkan melalui PowerPoint yang tadi, ada beberapa hal yang bisa kita bahas dan berkesimpulan bahwasannya kasus dari Jiwasraya ini dapat dilakukan penindakan, tetapi juga dalam etika bisnis ya dapat diberikan kewaspadaan atau warn tindakan-tindakan sebelum terjadinya korupsi itu terjadi. Bisa dengan sikap berintegritas ataupun sikap kejujuran yang di mana itu adalah kunci dari berbisnis yang baik, maupun itu untuk sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Adapun pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo bisa menggunakan fitur raise hand ataupun dengan fitur kolom chat. Sudah ada 2 raise hand di sini. Untuk Mas Ayatul, monggo pertanyaannya. Terima kasih Kak Rian. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam karena ada masalah mengenai kamera saya. Nah, saya ingin bertanya, apa peranan KPK dalam penindakan kasus Jiwasraya itu? Terima kasih Kak Rian. Oke, terima kasih Mas Ayatul. Pertanyaan akan saya tampung. Yang kedua, Mbak Cecilia Rosa. Oke, terima kasih Mas Rian buat kesempatannya. Mengenai pembahasan yang tadi, saya ingin bertanya, gimana sih cara pencegahan kasus korupsi sebelum adanya penindakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cecilia dan Mas Ayatul Atan Sinaga. Jadi dalam kasus ini, KPK dapat ikut serta melakukan penindakan atas kasus Jiwasraya. Selain penindakan, KPK dapat memberikan penyidikan, karena dengan tindakan saja sepertinya tidak cukup bukti, maka dibutuhkan penyidikan. Penyidikan ini bisa dilakukan seperti gelar perkara yang telah terjadi. Kasus Jiwasraya ini sudah hampir merugikan negara sampai lebih dari 10 tahun, di mana mulai dari saham yang anjlok hingga direksi yang ketidakjujuran, hingga mensponsori salah satu klub sepak bola, hal ini tidak terreport oleh negara. Maka dari itu, kasus Jiwasraya ini serayanya dapat ditangani oleh KPK dan akan dilimpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya. Semoga menjawab Mas Hayatul. Dan pertanyaan kedua itu tentang bagaimana pencegahan kasus korupsi sebelum adanya penindakan. Jadi ini sama terkait
dengan hal yang etika bisnis. Sebelumnya PPT saya itu menyatakan bahwa saya akan tampilkan kembali. Dalam berintegritas memiliki nilai moral, di mana salah satunya atau ada beberapa poin yang tadi saya sampaikan bahwasannya adalah hati nurani ketika dalam berbisnis, baik itu sektor swasta maupun non swasta ataupun pemerintahan, hati nurani dari semua pejabat itu harus diberikan pandangan bahwasannya prinsip dalam menjalani amanah pekerjaan itu harus disertai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena untuk menjalani suatu tugas dan amanah agar dia tidak melenceng, tidak belok, tidak istilahnya tidak bermain di belakang jabatannya itu, hati nurani ini itu akan bermain untuk bisa memberikan ke prinsip mawas diri sebelum terjadinya korupsi. Yang kedua adalah kaidah emas, secara objektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral dan mengukur dengan kaidah emas. Hendaklah dalam memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Rumusnya adalah kaidah emas. Jangan memperlakukan orang lain seperti yang ingin Anda lakukan terhadap diri Anda. Maksudnya adalah ketika dalam hati ini sudah tidak ingin mengikuti korupsi, maka ketika orang lain ingin melakukan korupsi, maka itu akan hati nuraninya pasti akan memberontak gitu loh. Dan daripada melakukan korupsi akan melakukan hal-hal positif lain. Nah, seperti ini yang disebutkan dengan kaidah emas. Salah satunya lagi selain kaidah emas bisnis secara keseluruhan, hendaklah menilai atau tidak. Ketika memang dinilai tidak rasional dalam penunjukan kita diberikan amanah, maka daripada tercebur dalam kasus korupsi, lebih baik keluar saja gitu, mengikuti hati nurani, karena sebab itu akan memberikan masalah baru untuk di kemudian hari. Semoga menjawab, Pak Cecilia. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.